Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok Mataram ingin mempresentasikan rangkuman mata kuliah dari perilaku organisasi sesi 9 sampai sesi 14, dimulai dari saya. Yang pertama di sesi 9 membahas tentang motivasi. Definisi dari motivasi adalah proses yang menjelaskan mengenai kekuatan, arah, dan kekuatan seseorang dan upaya untuk mencapai tujuan. Istilah motivasi berasal dari kata Latin, movere, yang berarti menggerakkan. Dalam konteks masa kini, motivasi mempresentasikan proses-proses psikologis yang menyebabkan stimulasi, arahan, dan kegigihan terhadap sebuah kegiatan yang dilakukan secara sukarela yang diarahkan pada suatu tujuan. Teori. Para peneliti mengajukan dua kategori umum tentang teori motivasi, menjelaskan yang pertama, teori isi motivasi. Fokus pada identifikasi faktor-faktor internal seperti insting, kebutuhan, kepuasan, dan karakteristik pekerjaan yang memberikan energi pada motivasi pegawai. Yang kedua ada teori proses motivasi. Fokus kepada penjelasan proses pengaruh faktor internal dan kognisi terhadap motivasi pegawai. Teori proses lebih dinamis daripada teori isi. Kesimpulannya, motivasi terbentuk dari adanya interaksi antara individu dengan situasi yang dihadapi. Motivasi bukanlah sebuah sifat pribadi, namun lebih kedorongan seseorang untuk bekerja atau mencapai tujuan. Selanjutnya untuk sesi 10, membahas motivasi dari konsep menjadi penerapan. Latar belakang pertama, manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial. Terkandung suatu maksud bahwa manusia bagaimanapun juga tidak dapat terlepas dari individu yang lain. Motivasi dengan desain pekerjaan, model karakteristik pekerjaan. Riset mengenai motivasi memfokuskan pada pendekatan yang mengaitkan konsep-konsep motivasi dengan perubahan dalam cara suatu pekerjaan tersebut disusun. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan dalam makalah ini, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi memberikan peranan penting dalam produktivitas di dalam organisasi di mana individu tersebut bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Jahrani. Saya akan melanjutkan pembahasan dari sesi 11 ini. Sesi 11 ini yang dasar-dasar perilaku kelompok. Yang pertama itu dari latar belakangnya itu kelompok merupakan bagian dari kehidupan manusia. Setiap manusia dalam berbagai kegiatan ataupun manusia akan terlibat dalam aktivitas kelompok. Next. Definisi kelompok dan klasifikasi kelompok. Kelompok grup yang pertama itu menurut Rabin 1996 mendefinisikan kelompok sebagai dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantungan, yang saling bergabung untuk mencapai sasaran tertentu. Dan kelompok itu terbagi menjadi dua, satu kelompok formal dan informal. Kelompok formal itu kelompok komando, yang kedua itu kelompok tugas. Dan untuk kelompok informal terbagi juga menjadi dua, yaitu kelompok kepentingan dan kelompok persahabatan. Tahapan-tahapan perkembangan kelompok. Kelompok biasanya berkembang melalui sebuah urutan berstandar dalam evolusi. Model 5 tahap perkembangan kelompok, 5-stage group development model, menyebutkan karakteristik tahapan perkembangan kelompok dalam 5 tahap yang berbeda. Di antaranya, 1. Tahap pembentukan, kedua, tahap timbulnya konflik, ketiga, tahap normalisasi, keempat, tahap berkinerja, kelima, dan yang terakhir ini tahap pembubaran. Kesimpulan dari bab ini yaitu perilaku kelompok merupakan respon-respon anggota kelompok terhadap struktur sosial kelompok dan norma yang diadopsinya. Jadi, ketika sebuah kelompok memasuki dunia organisasi, maka karakteristik yang dibawanya ada kemampuan, kepercayaan pribadi, penghargaan kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Next, di sesi 12 ini memahami tentang kerja sama tim.
Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa membutuhkan orang lain, meskipun hidup penuh kecukupan, kecerdasan yang cukup dan kekuatan fisik yang cukup, ia akan selalu membutuhkan lingkungan di mana dia bisa berbagi, saling memberi, support, dan bergotong royong. Tim kerja. Tim kerja adalah suatu kelompok yang memiliki upaya individu yang menghasilkan kinerja yang lebih besar daripada jumlah input individu. Tim kerja juga bersifat satu untuk mencapai kinerja bersama, positif, individual, dan timbal balik. Dan yang terakhir itu kinerjanya saling melengkapi dari sifat tim kerja itu sendiri. Next, Nu. Kelompok kerja yaitu kelompok yang berinteraksi terutama untuk berbagi informasi dan mengambil keputusan untuk membantu setiap anggotanya yang bekerja di dalam area tanggung jawabnya. Kerja kelompok bersifat juga untuk memenuhi kebutuhan informasi, natural, individual, dan kinerjanya acak dan bervariasi. Jadi kesimpulannya itu yang pertama, setiap orang bisa mendapatkan keuntungan melalui kerjasama dan kolaborasi. Yang kedua, setiap orang bisa kehilangan sesuatu melalui kompetisi dan ketidakpercayaan. Yang ketiga, sebuah tujuan perusahaan atau organisasi akan dapat tercapai apabila kerjasama tim dilakukan dengan baik. Keempat, kerjasama merupakan bentuk yang harus saling menguntungkan, tidak ada yang dirugikan. Dan yang terakhir ini, prinsip kerjasama adalah berarti saling melengkapi kekurangan masing-masing anggota menjadi kebutuhan sinergis dan memberikan keuntungan bersamanya. Yang selanjutnya sesi 13, perkenalkan, nama saya Ade Sugandi, menjelaskan tentang komunikasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya. Fungsi komunikasi dapat kita ketahui bahwa komunikasi pada dasarnya terdiri dari 4 fungsi utama di dalam suatu organisasi, yaitu pengadilan, motivasi, pernyataan emosional, dan informasi. Next. Proses komunikasi. Proses komunikasi atau communication process adalah tahapan-tahapan di antara sumber dengan penerima yang menghasilkan perpindahan dan pemahaman makna. Kemudian menentukan apakah menggunakan saluran yang formal atau informal. Kesimpulan. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi organisasi adalah suatu perilaku yang dilakukan di dalam organisasi untuk pertukaran informasi seperti pengiriman dan penerimaan pesan di antara orang-orang yang berada di dalam organisasi. Yang selanjutnya adalah kepemimpinan. Definisi kepemimpinan. Pemimpin pada hakikatnya adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan dapat disebut dengan model atau gaya kepemimpinan seorang. Tipe kepemimpinan yang secara luas dikenal adalah sebagai berikut. Yang ke satu, tipe otoriter. Yang kedua, tipe laissez-faire, bahasa Perancis, biarkan mereka sendiri. Yang ketiga, tipe demokratis. Yang keempat, tipe pseudo-demokratis. Yang kelima, tipe karismatik. Kesimpulan, kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengarahkan pengikut-pengikutnya untuk bekerja sama dengan kepercayaan serta tekun mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan mereka. Sekian video presentasi dari kelompok Mataram. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.